Seluruh Bapak Ibu serta anak kami yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian nomor 116 ayat 1 sampai 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh,
dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari kita 1 sampai 4. Kita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk melakukan kekuatan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mana kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, mengampuni semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal Tuhan dan kita bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang banyak mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat menundukkan diri. Mari kita membaca bersama-sama ayat yang 9. Yang mempertahankan surat kami dalam diri dan tidak menjadikan kami. Demikianlah firman Tuhan.
Shalom, Horas Madinda, Warta Jemaat Minggu ketiga setelah Trinitatis, Minggu tanggal 3 Juli 2022.
Kami akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita. Romawi 1, pelayanan. Yang pertama, pemberitahuan yang kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Joy Franklin Manalu, putra dari Bapak Victor Manalu, Lastria Guru Sitohang, jemaat AKBP Resort Cimahi, Jalan Sisingamaraja, Wik Jetu, dengan Saudari Firyanti, putri dari Bapak Ronald Dedin, Lasdi Biniati Mulyati, jemaat AKBP Resort Cimahi, Jalan Sisingamaraja, dari Wik Jetu. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2022 pukul 09.00 WIB, bertempat di gereja AKBP Resort Cimahi, Jalan Sisingamaraja. Konseling pernikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor kuliah. Yang kedua, pemberitahuan yang pertama akan menerima pemberkatan nikah Saudari Priska Juwita Guru Papahan SD, putri dari Bapak Yohannes Abigail Papahan MPD, Iswati Guru Tidak, jemaat AKBP Resort Cimahi, Jalan Sisingamaraja, dari Bethlehem, dengan Saudara Martin Samuel Sitorus SD, putra dari Bapak Pak Sitorus SH, Yoman Guru Marpau, jemaat AKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022 pukul 09.00 WIB, bertempat di gereja AKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender. Romawi kedua, persekutuan atau koinonia, ibadah minggu keluarga. Hari ini, Minggu tanggal 3 Juli 2022, gereja kita melaksanakan ibadah minggu keluarga, yaitu semua anggota keluarga, orang tua dan anak duduk bersama. Yang kedua, pelantikan pengurus seksi lansia AKBP Distrik 18 Jakarta DIY. Hari ini Minggu tanggal 3 Juli 2022 mulai pukul 10.00 bertempat di gereja AKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta, akan dilaksanakan pelantikan pengurus seksi lansia AKBP Distrik 18 Jakarta DIY. Pengurus seksi lansia gereja kita akan mengikuti pelantikan ini. Yang ketiga, family gathering pelayan dan calon pelayan penuh waktu AKBP Distrik Jabar DIY. Hari Senin sampai hari Rabu tanggal 4 dan sampai tanggal 6 Juli 2022, AKBP Distrik Jabar DIY akan melaksanakan kegiatan family gathering bagi pelayan dan calon pelayan penuh waktu, bertempat di Villa Gigi, Villa SSN dan Villa Hijau, Pangandaran, Jawa Barat. Pendeta kita akan mengikuti kegiatan ini. Yang keempat, sermon seksi aman. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 mulai pukul 16.30 WIB akan dilaksanakan sermon seksi ama bertempat di gereja. Dimohon kepada seluruh ama gereja kita untuk mengikuti sermon ini. Yang kelima, Youth Gathering Apostle AKBP Distrik 18 Jakarta DIY. Hari Jumat sampai Minggu tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022, Apostle AKBP Distrik Jakarta DIY
akan melaksanakan kegiatan doa gathering bertempat di Villa Venus Genteng Salatiga. 7 orang apostol gereja kita akan mengikuti kegiatan ini. Yang keenam, anak lahir. Yang pertama, pada hari Selasa 14 Juni 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra di keluarga Jotam M. Siahaan Boru Marbau dari Galilea. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri di keluarga Roganda H. Silagan Boru Simanjorang dari Judea. Anak-anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak-anak tersebut menjadi anak yang baik di tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Romawi 3, pelayanan kasih atau diakonia. 01, acara peneguran. Hari ini Minggu tanggal 3 Juli 2022, setelah ibadah pukul 11.00 akan dilaksanakan acara peneguran dari dia kepada keluarga Nyonya Sintua Ringan Pardede Eli Gunung dan Wek Nasaret. Dimohon kepada seluruh jemaat dan pengalara untuk mengikuti acara ini. Romawi 5, lain-lain. 01, persembahan persepuluhan. Hari ini Minggu tanggal 3 Juli 2022, gereja kita akan melaksanakan penyampaian persembahan persepuluhan. Marilah kita menyampaikan persembahan persepuluhan ini sebagai buah dari iman dan ucapan syukur kepada Tuhan. Laporan keuangan pembangunan tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2022. Keterangan saldo minggu lalu 122.453.221 rupiah. Penerimaan sumbangan pembangunan atau halaman gereja dan tangga utama 200.000 rupiah. Dari antara 1, A. Siombing Boru Dadiak Bethesda 200.000. Lain-lain atau donatur ucapan syukur 410.360 rupiah. Dari antara 1, B. Sinaga Guru Setijak Wek Nasaret 200.000. Jasa bank bulan Maret 57.516 rupiah. Jasa bank yang ketiga, jasa bank bulan April 74.084 rupiah. Yang keempat, jasa bank bulan Mei 78.760 rupiah. Pengeluaran 66.042.071 rupiah. Antara lain: 1. Pelunasan pembangunan halaman lantai 2 66 juta rupiah. 2. Pajak bank bulan Maret 11.503 rupiah. Ketiga, pajak bank bulan April 14.816 rupiah. Keempat, pajak bank bulan Mei 15.752.000. Total 50 saldo minggu ini 57 juta 21.500 rupiah. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara seiman yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu hari ini, minggu ketiga setelah Trinitas, tertulis dalam kitab Galatia pasal 6, ayatnya yang pertama sampai 10. Demikianlah tertulis. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga diri sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jenuh-jenuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian, Bapak Ibu Saudara seiman yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang tentunya senang dan ingin dengan apa yang disebut kebaikan. Kita ingin menjadi orang-orang yang baik. Kita ingin melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, karena itu adalah pertanda seseorang itu mengikut Kristus. Orang yang mau dan ingin berbuat baik sebagai tanda bahwa dia adalah pengikut Kristus. Maka kalau kita mencoba amanah merenungkan kehidupan kita, apakah kita telah mencerminkan gaya hidup Kristus? Seperti Kristus yang baik kepada semua orang, meskipun kita berbuat jahat, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kebaikan kepada kita. Ketika kita menyadari bahwa anugerah Tuhan diberikan kepada kita dan kebaikan-kebaikannya, maka kita juga harus hadir untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk terus melayani Tuhan dan menjadi orang-orang yang mengampuni. Tidak ada ketentuan kepada siapa kita berbuat baik, alhamdulillah. Artinya kepada semua orang ternyata kita harus berbuat baik kepada semua orang. Dan inilah yang diingatkan oleh Paulus di tengah-tengah jemaat Galatia ketika itu, agar mereka memulai, agar mereka semakin banyak berbuat kebaikan-kebaikan dari diri sendiri dan tidak perlu menunggu kebaikan dari orang lain, berangkat dari diri sendiri. Ketika itu situasi sedang tidak nyaman, bagaimana ketika itu terjadi konflik? Banyak para pengajar sesat yang mempengaruhi orang percaya, sehingga di sana terjadi kesombongan rohani di dalam diri jemaat tersebut. Tetapi Paulus katakan, tetaplah berbuat baik meskipun mereka sering mengolok-olok orang-orang yang percaya kepada Kristus karena kesombongan rohani mereka. Tetapi Tuhan percaya tidak perlu menemukan rohani mereka Tuhan, tetapi tetap berbuat baik, karena itulah yang hidup. Tanda orang yang diselamatkan adalah menunjukkan sikapnya
di dalam perbuatannya dengan berbuat baik. Ada beberapa hal yang Paulus tekankan dalam teks ini. Bagaimana cara berbuat baik untuk dilakukan oleh orang-orang percaya di Galatia, termasuk kita pada saat ini. Yang pertama apabila dikatakan pada ayat 1, saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang berbalik harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga diri sendiri. Maka yang pertama, cara berbuat baik kepada semua orang seperti kita pada hari ini yaitu memulihkan orang itu. Ketika orang sedang terpuruk, ketika orang sedang terpuruk keamanan, ketika orang jatuh dalam dosa, jangan fokus pada dosanya, tetapi fokuslah kepada memulihkan dirinya. Terkadang kehidupan kita karena dosanya itu, tak terima dosanya itu, kita harus memojokkan dan menjatuhkan. Seharusnya dosa itu disingkirkan dengan apa? Peduli kepadanya untuk memulihkan dirinya semakin lebih baik. Molulunga madabujul matulung madeho tuan mai asalam tidak harus memulihkan. Pemulihan ini apabila tidak sekali saja, berulang-ulang. Sikap perbuatan kita jadilah orang yang memulihkan orang lain. Cara hidup berbuat baik adalah mau memulihkan orang lain dan bersikap lemah lembut kepada setiap orang. Di sanalah akan terlihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Sikap roh lemah lembut dalam Tuhan membuat menandakan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Maka jadilah orang-orang yang memulihkan orang lain. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, dikatakan dalam teks ini ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Setiap pekerjaan berat apapun itu, kalau bersama-sama tanggung akan menjadi ringan. Menanggung beban pemerintah ini tidak berasa halang pembangunan. Moral kita memikirkan pembangunan saudi mana gudang bebas supranasri bersama-sama bertolong-tolongan, maka terlihatlah dampak yang luar biasa. Tidak akan ada sesuatu pekerjaan untuk bertolong-tolongan, tidak akan selesai. Justru masuk-masuk. Akan ingatkan kalau orang ingatkan karya akan kalau memahami masuk-masuk ingatkan karena tidak diurusi, tidak menjaga anak-anak. Oleh karena itu bersama-sama suami, istri dan anak-anak di rumah bersama-sama untuk melakukan sesuatu bertolong-tolongan di tengah-tengah pekerjaan dan pekerjaan. Ya, anak-anak sekolah minggu demikian juga. Jadilah anak-anak yang mau menolong orang tua. Ya, menolong orang tua. Karena kalau pekerjaan bersama-sama dikerjakan akan terasa apa? Ringan. Penyanyi dunia, kita kerja sama-sama. Kalau itu anak sekolah minggu, tahu? Coba 1, 2, 3 ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Mana anak-anak? Ayo kerja sama-sama yuk. Lepas dulu HP-nya. Berbuat seperti ini tak boleh berarti apa ya? Coba sama-sama yuk. Kita ke 1, 2, 3 ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Ya anak-anak, pasti kerja sama orang tua. Enggak, Pak, sepatuku. Mak, mana dasiku? Pak, mana bajuku? Semua dibayar. Tidak, itu bekerja sama pada hari ini ya, harus bekerja sama. Enggak beban. Aku terus. Tidak boleh begitu, harus rajin jadi anak yang baik, menolong orang yang baik. Kalau bapaknya pergi arisan, dulu kata
katanya. Bapak mama pergi dulu arisannya, tolong dulu nanti kalau mau berdua sama bapak, sudah bersih rumah ini ya? Ya, ya, gitu kan? Kemudian pergilah orang tuanya, dia bilang lah, enak aja bapak mama ini, susu aku terus, aku betul perhitungan katanya kan? Jual terus lah, dia nyapu rumah, harganya 100.000. Pak, aku sudah nyapu rumah, bayarnya 100.000. Oh, itu lagi dibuat kan? Kemudian aku kerja lagi dengan uang. Oh, gelap kaca dia dibuat lagi 100.000 anggarannya. Iya kan? Apalagi menjaga adik 100.000. Banyak semua kecil semua, pakailah 500.000. Wah, enak aja aku nanti ini 500.000 dapat dari orang tua. Baru dibuat lagi suratnya itu dia pakai kulkas. Pura-pura tidur lagi kan? Naruh, udah lama gak salah pak. Pura-pura tidur lagi kan? Baru dijumpailah anaknya tidur kan? Pura-pura tidur. Baru diambil ada surat, tidak surat. Dibaca lah, ketawa mamanya. Bukan katanya itu kan? Dibuat dia lagi dibalas mamanya. Oke nak, mama bayar nanti 100.000. Kau juga harus bayar. 1, uang susumu dari kecil sampai sekarang 1 juta. Uang kau dilahirkan 5 juta. Kan? Uang sekolahmu 10 juta. Buku maksudnya 20 juta. Dibuatlah di situ dan disebutkan. Dia senang panas dari mama nanti uang ini. Pergilah dia dibuat sedianya lah. Udah banyak utang jadinya. Kan untuk bayar. Supaya mama adalah dia nangis. Maafkan aku ya mak, aku sudah bersalah. Padahal mama lebih banyak hutang mama untukku, tapi mama tulus menyekolahkan juga aku. Ini di haul mamanya dulunya. Itulah anakku, tak boleh begitu. Seberapa kamu kerjakan itu? Ya, begitu anak-anaknya, jangan pernah begitu sama orang tua. Dihitung-hitung, yang itu seberapa dari perjuangan orang tua kepada kita anak-anak. Dia hanya untuk kita belajar, menyapu. Tidak bisa kita angkat beras 5 kilo. Tidak ada yang orang tua kita dia tahu. Ya, jadi jangan pernah menutup ya. Harus tulus dan ikhlas berbuat, bekerja untuk orang tua, membantu, ya, membantu. Ya jangan mau dimanja, tapi mau membantu orang tua. Supaya dia senang. Karena orang tua itu banyak umur bukan karena apa? Karena ketika anaknya senang belajar, rajin bekerja bagi orang tua, panjang umurnya, pasti akan apa awet muda. Tapi kalau itu barang-barang mama ini, papa ini, malah kali aku. Mati istri wajah. Mau beri wajah tuanya, nggak mau kan? Nggak mau. Harus berorang tuanya berseri-seri wajah. Begitu, ya, bertolong-tolongan menanggung beban, bersama-sama berbuat sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Itu cara hidup orang yang baik. Anak-anak sekolah ini adalah anak baik adalah dengan cara bertolong-tolongan. Dengan bertolong-tolongan kita menunjukkan bahwa kita mau memperlakukan orang lain, peduli kepada orang lain sebagai tanda cara orang berbuat baik. Yang ketiga dalam firman ini dikatakan oleh Paulus supaya kita tidak menganggap diri kita lebih berarti daripada orang lain. Terkadang kita menganggap bahwa aku lebih berarti daripada orang lain. Pada ayat 3 dikatakan saat ini. Bagaimana kita bersama-sama memberikan arti bagi orang lain. Bukan menganggap lebih berarti daripada orang lain. Tapi bersama-sama semua kita berarti di hadapan Tuhan. Maka dengan ini kita bersama-sama seluas-luasnya menunjukkan sikap baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang keempat adalah dikatakan pada ayat 9, janganlah kita jujur berbuat baik, karena apabila sudah ada waktunya kita akan berbuat jika kita tidak menjadi lemah. Maka jadilah orang-orang yang terus berbuat baik tanpa jujur, tanpa alasan, tanpa waktu, tapi setiap waktu kita hendak melakukan itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita, terutama kepada orang-orang seiman, kepada semua orang, terutama kepada orang-orang seiman.
hati-hati aminan. Seringkali dalam kehidupan kita, di luar kita menjadi berkat, begitu baiknya kita, tapi dalam rumah sendiri kita menjadi orang yang sadis. Orang yang sadis, memperlakukan kita dengan sadis dan kita dengan sadis. Tetapi orang yang berbuat baik dimanapun dia, baik di rumah, baik di luar, dia tetap menjadi orang-orang yang berbuat baik. Unang mertua dosa, bagas guna seperti mapan lahona di luar seperti bencana. Tapi bersama-sama kita lakukan itu dalam kehidupan kita kepada semua orang, terlebih kepada orang seiman, keluarga kita, nah dorong kita, nah masalah kita sebagai sepikun, kita bersama-sama melakukan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir, Paulus katakan ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Selama masih ada kesempatan, waktu ini terbatas. Meluta dan lele, ada menurut ada batasnya. Oleh karena itu perilaku perbuatan baik itu selama masih ada kesempatan, waktu kami menang. Undang tunda-tunda, meluding gandul tunda hormat. Undang tunda-tunda. Karena sesuatu yang baik bisa membuat orang lebih berarti, membuat orang sangat berbahagia. Kebaikan itu orang lebih berbahagia di tengah-tengah kehidupan kita. Perilaku yang berbuat baik diibaratkan sebuah jam dinding amakinan. Ia akan terus bekerja apabila baterainya dipasangkan kepada jam dinding itu, sehingga dia terus berputar detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Dia terus berputar sampai baterainya habis. Meskipun tak melihat orang, dia terus berputar sampai baterainya habis. Hidup orang percaya teruslah berbuat baik meskipun tidak dipandang, tidak dilihat, tetapi selama kesempatan masih ada. Sementara itu habis, lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Dan rasakanlah, molompar dulu tak bisa menunjukkan, tapi dapat mengadu. Begitu berbahagianya orang yang menyaksikan kebaikan-kebaikan yang terus kita sebarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu mengingat, jadilah orang yang berbuat baik kepada semua orang. Karena itulah perintah Tuhan bagi kita, seperti Dia yang baik kepada kita orang-orang yang berdosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk menjadi orang yang baik, sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Di tengah keberdosaan kami, Engkau mengampuni kami. Engkau menunjukkan kebaikan-Mu dengan anugerah yang besar, yaitu keselamatan bagi kami. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan untuk merespon anugerah-Mu dengan berbuat baik seperti Engkau yang berbuat baik kepada semua orang. Sehingga dengan ini kami sungguh-sungguh memakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan, jika selama ini kami sudah melakukan hal itu dalam kehidupan kami, tetapi ingatkan kami Tuhan akan panggilan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuntun kami dan ingatkan kami terus Tuhan untuk tidak melupakan panggilan itu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas hidup mereka, menyertai mereka senantiasa, memberikan kesehatan, sukacita, dan rezeki dari Tuhan. Dan biarlah mereka tetap selalu bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti setiap waktu. Tuhan, berkati juga anak-anak kami, berkati seluruh keturunan kami Tuhan, agar Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, memiliki pikiran yang baik untuk selalu menyayangi orang tua, yang sekitarnya, hidup mau bertolong-tolongan, berbuat baik di tengah-tengah rumah tangga, sayang kepada orang tua, orang-orang dekat dengannya, teman-teman, dan saudara seiman, dan dimanapun dia berada, tetap terang sebagai orang-orang yang baik dalam kehidupannya. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi cahaya di tengah-tengah kehidupan kami, tetangga kami, keluarga kami, dan banyak orang. Tuhan, kami berdoa bersama saat ini untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk umur yang panjang bagi jemaat, memberikan kesehatan bagi mereka dan sukacita dalam iman.
Bagi yang berulang tahun pernikahan, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih tertumbuh dalam hidup mereka. Hanya damai sejahtera Tuhan meliputi kehidupan mereka, sehingga terus berbahagia di dalam rumah tangga mereka. Dan berdoa Tuhan, buat jemaat yang sakit, Tuhan tolong mereka agar mereka tidak hilang harapan, tapi terus berseru memohon kebaikan Tuhan, belaskan sempurna dalam hidup mereka. Dan bila mereka percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong, menyembuhkan dan menopang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu saja. Dan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Dan hati yang miskin kepada Tuhan kita ke depan menyerahkan keseluruhan Tuhan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dan Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Thank you.